hari ini akan ada rilis terkait dengan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang, ya, dengan tindak pidana asal tentu dari tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group, ya, yang nanti akan secara rinci disampaikan oleh Pak Direktur Penuntutan. Namun sebelumnya beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai penekanan. Yang pertama, bahwa Kejaksaan tentu akan terus komit, ya, dalam upaya penegakan hukum yang bersifat represif, yang juga diikuti dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Jadi ada keseimbangan antara upaya-upaya represif dan juga upaya-upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Nah, dalam kaitan rilis hari ini tentu akan ada pertanyaan mengapa Direktur Penuntutan pada Jampitsus yang akan menyampaikannya, ya, karena nanti akan dijelaskan baik dari sisi dasarnya maupun aspek hukumnya terkait dengan keberadaan uang yang ada di hadapan kita bersama, termasuk nilai dari uang yang ada saat ini. Yang ketiga, rekan-rekan media, bahwa perlu kami sampaikan supaya ada pemahaman di masyarakat, ya, karena ada berbagai pertanyaan yang juga disampaikan ke kami, kemana uang-uang yang disita dalam proses baik penyidikan maupun penuntutan yang sudah dilakukan, khususnya terkait dengan PT Duta Palma Group ini, ya. Kami mau sampaikan update terkait dengan berapa banyak uang yang sudah disita, ya, dari PT Duta Palma Group. Uang rupiah sebanyak 6.462.400.090 rupiah. Jadi ada 6,8 triliun lebih, ya. Kemudian dalam bentuk mata uang asing ada USD 13.274.490,57. Kemudian SGD 12.859.605. Kemudian Australia 13.700. Kemudian yuan Cina 2005. Kemudian yen Jepang 2 juta yen Jepang, ya. Kemudian ada won Korea 5.645.000 dan ringgit Malaysia 300. Nah, rekan-rekan media, mengapa hal ini penting kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, supaya masyarakat juga bisa memahami bagaimana upaya-upaya yang terus secara keras dan serius dilakukan oleh Kejaksaan, khususnya jajaran Jampitsus, dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Dan terhadap uang-uang yang telah disita ini secara otomatis masuk di rekening penitipan, kalau tidak salah di RPL, ya, yang ada di berbagai bank persepsi. Nah, jadi kalau kita lihat, selalu kita konvers terkait uang sebanyak ini tidak dibawa ke rumah atau disimpan di kantor, ya, tetapi langsung berpindah, dititipkan di rekening penitipan lainnya yang dimiliki oleh Kejaksaan di bank persepsi. Itu yang menjadi pengantar pada kesempatan yang baik ini, ya. Untuk itu selanjutnya kami persilakan kepada Pak Direktur Penuntutan untuk menyampaikan rilis terkait dengan perkara ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum beserta seluruh jajarannya, Pak Direktur Penyidikan, hadir juga Pak Kajari Jakarta Pusat, dan rekan-rekan media pada siang ini. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana asal, tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group atas nama terdakwa PT Darmek Plant Station. Bahwa berdasarkan hasil perkembangan penanganan perkara tindak pidana pencucian dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group atas nama terdakwa korporasi PT Darmek Plant Station, yaitu holding perkebunan kelapa sawit, yang beberapa waktu lalu saat penanganan perkara sudah ada pada tahap penuntutan. Jadi seperti tadi disebut oleh Pak Kasmenko, kenapa dari penuntutan ikut di siang ini, itu perkara sudah ada dalam tingkat penuntutan. Kemudian teman-teman penyidik mendapatkan informasi bahwa anak usaha PT Darmek Plant Station, yaitu PT Deli Muda Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, dan PT Taluk Kuantan Perkasa yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit akan mengirimkan uang yang diduga sebagai hasil kejahatan. Ini akan dikirimkan ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Kemudian penyidik melakukan koordinasi dengan penuntut umum, dan selanjutnya penyidik melakukan pemblokiran terhadap jumlah uang tersebut sebesar 479 miliar 175 juta 79.148 rupiah. Dan setelah dilakukan pemblokiran, kemudian dari penyidik meminta kepada penuntut umum agar uang yang telah dilakukan blokir tersebut dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa korporasi PT Darmek Plant Station, karena 99,9% pemegang saham PT Teluk Kuantan Perkasa dan PT Deli Muda Perkasa adalah PT Darmek Plant Station. Sedangkan sisanya 1% pemegang saham dari PT Deli Muda Perkasa dan PT Teluk Kuantan Perkasa adalah PT Palma Lestari. Bahwa perkara atas nama terdakwa korporasi PT Darmek Plant Station saat ini sudah dilimpahkan ke pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, diuntukkan pasal 39 ayat 1 KUHP, penuntut umum mengajukan izin penyitaan dalam penuntutan kepada majelis hakim, yang kemudian majelis hakim mengeluarkan penetapan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 43/PIT sus /Jatar TPK /2025 PN Jakarta Pusat tanggal 29 April 2025. Selanjutnya penuntut umum melakukan penyitaan uang tersebut yang kami sebutkan tadi, yaitu 479 miliar 175 juta 79.148 rupiah
dengan perincian. Yang pertama, uang sebesar 376.138.264.001 rupiah disita dari PT Deli Muda Perkasa. Kemudian yang kedua, uang sebesar 36.815.147 rupiah disita dari PT Teluk Kuantan Perkasa. Bahwa perkara atas nama terdakwa korporasi PT Darmek Transition telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama dengan terdakwa korupsi lainnya atas nama PT Aset Pasifik, PT Palma 1, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Panca Abdul Lestari, dan PT Sebrida Subur pada tanggal 10 April 2025. Dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor. Adapun pasal yang disangkakan terhadap terdakwa PT Darmek Plant Station adalah pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yunto pasal 55 ayat 1 KUHP. Demikian perkembangan penanganan perkara tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh PT Duta Palmadum atas nama terdakwa PT Darmek Plant. Terima kasih Pak Kapson, untuk kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Direktur Penuntutan. Rekan-rekan media, sebagai penegasan tadi sudah disampaikan bahwa sesuai ketentuan pasal 81 ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di sana secara tegas dikatakan bahwa dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum ya untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut. Nah, jadi supaya jelas selama ini penyidikan, nah kewenangan penuntutan juga dalam konteks TPPU bisa melakukan penyitaan manakala masih ada harta yang belum disita. Itu penegasannya. Terima kasih.